Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, la hawla wa la quwata illa billah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa man tabi'ahu bisanin illa yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin. Allah subhanahu wa ta'ala selalu melimpahkan nikmat kepada kita. Nikmat yang alhamdulillah masih kita nikmati ketika sekarang itu nikmat menjumpai bulan Ramadan, yang mana dalam bulan ini terdapat sangat banyak keberkahan. Di antaranya itu dilipat gandakan amalan kita. Misal kita berinfak, Allah subhanahu wa ta'ala melipat gandakannya sebanyak 700 kali. Maka ketika Ramadan dilipat gandakan kembali sebanyak 10 kali. Nah, maka dari itu kita patut bersyukur dapat menjumpai bulan Ramadan dengan keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Salawat teriringkan salam selalu kita curahkan terhadap junjungan kita, Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa menjadi umatnya yang taat dan bisa selalu mencontohnya sampai hari kiamat. Amin. Pada kesempatan yang sangat baik ini, saya akan menyampaikan kultum yang insyaallah bermanfaat bagi kita semua, yang bertemakan 3 amalan pokok ketika Ramadan. Ikhwan dan akhwat sekalian, jika kita berpuasa, harapan dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk umatnya, untuk umat muslim khususnya itu agar kita bertakwa. Dalam surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalimat tattaqun diawali dengan la'alla. Kata la'alla ini merupakan harfut tarjih, yang mana dalam penyampaian jika ada kalimat yang diawali dengan kata la'alla, maka penyampaian ataupun usaha untuk mencapai harapan itu harus disertai dengan kesungguhan. Maka dari itu kesungguhan itu mencakup 3 amalan pokok ini. Yang pertama yaitu meningkatkan sholat. Jadi barangkali ikhwan dan akhwat sekalian sholatnya masih fardu, masih sendiri di rumah, maka ditingkatkan sholat berjamaah di rumah. Jika sudah berjamaah di rumah, maka tingkatkan kembali berangkat ke masjid. Jika sudah di masjid, maka tingkatkan lagi. Jika belum sholat rawatib, maka sertai dengan sholat rawatib. Nah, dalam hadis bahwasanya ketika para sahabat mendengar jika kita melaksanakan sholat rawatib akan mendapatkan atau dibangun rumah di surga. Nah, ketika para sahabat setelah mendengar hadis ini, maka para sahabat berkomitmen, beristiqomah akan melakukan sholat rawatib sampai mereka mati. Nah, ya. Yang kedua itu sering membaca Al-Quran. Yang kita ketahui bahwasanya di bulan Ramadan setiap 1 huruf dihitung 10 kebaikan. Nah, maka dari itu harus kita seringkan membaca Al-Quran. Tidak hanya sekedar membaca, kita juga harus mentilawah ataupun mentadaburi. Dalam hadis arba'in, man ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi yaslu alaihimus sakinah illa nazalat alaihimus sakinah. Nah, balasan bagi orang-orang yang mentilawah Al-Quran ketika Ramadan yaitu illa nazalat alaihimus sakinah. Oh, tidak hanya ketika Ramadan. Illa nazalat alaihimus sakinah, maka akan ditenangkan hatinya. Jadi barangkali ikhwan dan akhwat sekalian yang gundah gulana ketika menjalani kehidupan sangatlah tidak tenang, maka bacalah Al-Quran dan tilawahi. Kita harus mentadaburi maknanya. Illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Dan Allah akan memberikan rahmat bagi siapa yang mentilawahi Al-Quran. Yang ketiga yaitu infak. Ya, dalam hadis juga bahwasanya Rasulullah
SAW itu merupakan orang yang sangat dermawan, apalagi ketika Ramadan. Nah, maknanya itu Rasulullah SAW ketika Ramadan tambah dermawannya. Nah, di sini infak bisa kita lakukan dengan mengasih kepada orang makanan, tidak hanya dalam bentuk uang ya, walaupun sekedar kurma dan sehirup air, maka kita akan mendapatkan pahala penuh seperti orang tersebut, seperti orang yang puasa. Ya, maka dari itulah 3 amalan pokok, 3 amalan inti ketika bulan Ramadan, yang mana jika kita melaksanakannya dengan sungguh-sungguh, maka kita akan mendapatkan ketakwaan. Ya, pesan dari saya itu 3 amalan ini jangan kita lakukan hanya ketika Ramadan, ya. Kita harus lakukan 3 amalan ini juga setelah Ramadan, ya. Karena ketakwaan itu ketika orang melaksanakan amalan, melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala tanpa ada batas waktu tertentu, ya. Yumkin hadam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.